Hai guys, subscribe channel YouTube gue ya guys ya. Sejarah juga menjadi kekuatan untuk mengingat sebuah perjuangan para pejuang terdahulu dan meninggalkan berbagai peninggalan untuk dijadikan kenang-kenangan yang manis. Di Provinsi Kalimantan Barat punya beberapa bangunan yang unik dan bersejarah berupa keraton. Ada juga Masjid Jami yang berada di dalam komplek keraton tersebut. Warna kuning, biru, hijau mendominasi bangunan keraton yang bersejarah sehingga nuansa Melayu sangat terasa jika kita berkunjung. Lanjut, bagi yang belum subscribe channel Koleksi Inspirasi, jangan lupa subscribe, like, dan aktif lonceng notifikasinya agar kami semangat terus dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat dan menginspirasi. Berikut beberapa keraton yang ada di Kalimantan Barat versi Koleksi Inspirasi. 1. Istana Al-Waziqobillah Sambas. Bangunan ini merupakan istana Kesultanan Sambas yang menjadi pusat pemerintahan di Sambas hingga berakhirnya kesultanan. Sebelumnya, Sambas merupakan kerajaan Hindu yang di kemudian hari berubah menjadi kerajaan Islam. Raden Sulaiman merupakan Sultan Sambas yang pertama. Setelah berhasil dibangun, yang bahkan lebih maju dari kota lama, Raden Sulaiman memutuskan pindah ke Lubuk Madung yang merupakan lokasi pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Tebarau. Di lokasi inilah didirikan Istana Kesultanan yang hingga sekarang dikenal dengan nama Istana Al-Waziqobillah. Namun, istana yang terlihat sekarang ini baru dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Saifuddin, Sultan ke-15 Kesultanan Sambas. Pembangunan istana tersebut relatif singkat, yaitu dari tahun 1933 sampai tahun 1935. Konon biayanya mencapai 65.000 gulden. Itu merupakan pinjaman dari Kesultanan Kutai Kartanegara. 2. Istana Amantubillah Mempawah. Istana Amantubillah merupakan nama istana dari kerajaan Mempawah. Nama Amantubillah berasal dari bahasa Arab yang berarti aku beriman kepada Allah. Berdasarkan catatan sejarah, istana ini dibangun pada masa pemerintahan Gusti Jamiril tahun 1761 setelah beliau dinobatkan menjadi raja di kerajaan Mempawah untuk menggantikan ayahandanya yang bernama Empu Alinu Malinu Daeng Manambon yang bergelar Pangeran Mas Surya Negara. Pada tahun 1880, Istana Amantubillah mengalami kebakaran ketika tampuk kekuasaan istana dipegang oleh Gusti Ibrahim yang bergelar Panambon Ibrahim Muhammad Saifuddin. Setelah itu, Istana Amantubillah direhabilitasi beberapa kali hingga dapat berdiri kembali pada Kamis 22 November 1922 pada masa Manambon Muhammad Taufik Akamadin. Komplek Istana Amantubillah dibagi dalam 3 bagian, yaitu bangunan utama, bangunan sayap kanan, bangunan sayap kiri, dan pada zaman dahulu bangunan utama merupakan tempat singgasana raja, permaisuri, tempat tinggal keluarga raja. Bangunan sayap kanan adalah tempat untuk menyiapkan keperluan dan tempat untuk jamuan makan keluarga istana. Sedangkan bangunan sayap kiri merupakan aula dan tempat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. 3. Keraton Ismahayana Landak. Keraton milik Kerajaan Ismahayana Landak ini dibangun pada masa pemerintahan Raja ke-7, yakni Abhiseka, Ratu Brawijaya Angkawijaya, Ratu Sangnata Pulang Pali 7. Beliau merupakan raja terakhir dari pusat kerajaan Ningrat Batur. Sepeninggalan beliau, sang putra mahkota yang kemudian naik tahta bergelar Pangeran Ismahayana ini memindahkan pusat kerajaan ke Munggu Ayu. Pangeran Ismahayana kemudian memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Sultan Abdul Qahar. Komplek istana ini mencakup Istana Landak, Istana Ilir, kediaman permaisuri, Istana Ulu, serta kediaman Raja Naeng, Rumah Sultan.
Istana ini mulai dipugar dan direnovasi kembali sekitar tahun 1950-an dan 1960-an setelah peristiwa kebakaran yang mengakibatkan kerusakan dan beberapa bagian istana. Perbaikan bangunan ini juga telah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah daerah. Kondisi komplek keraton saat ini merupakan hasil renovasi sekitar tahun 2000-an. 4. Istana Qadariyah. Kesultanan Qadariyah Pontianak adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Imam Ali Ar-Ridho di daerah Muara Sungai Kapuas. Ia melakukan 2 kali pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan putri dari Kerajaan Mempawah dan yang kedua dengan putri dari Kesultanan Banjar. Setelah mereka mendapatkan tempat tinggal di Pontianak, kemudian mendirikan Istana Qadariyah dan mendapat pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda tahun 1779. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 atas prakarsa Sultan Hamid II, Sultan VII, inilah Kesultanan Pontianak dan Kesultanan-Kesultanan Melayu di Kalimantan Barat bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, Sultan Hamid II menjabat sebagai Presiden Negara Kalimantan Barat, Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat tahun 1947 sampai 1950. 5. Istana Kubu Raya. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Kubu yang terbukti hingga saat ini dengan adanya makam seorang pendirinya, Syarif Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus, yang menjadi Raja Kesultanan pada waktu itu. Awal mula tempat ini disebut dengan nama Kubu dan kemudian menjadi Kesultanan Kubu karena benteng pertahanan yang dibangun oleh para pengikut setia Syarif Al-Idrus terbukti kuat. Kedati telah berkali-kali mendapatkan serangan dari musuh, tapi benteng pertahanan ini cukup ampuh menahannya. Setelah era penjajahan Belanda dan Jepang berakhir, wilayah Kesultanan Kubu dijadikan sebagai wilayah Sebestur, kurang lebih setara dengan daerah otonomi sejak tahun 1949 sampai 1958. Pada tahun 1998, itu riwayat Kesultanan Kubu berakhir dan menggabungkan diri dengan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kota Kubu kemudian menjadi ibu kota Kecamatan Kubu, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. 6. Istana Pakunegara, Tayan. Istana Kerajaan Tayan ini dibangun oleh Gusti Jamal. Sampai saat ini bangunan bersejarah ini masih dalam kondisi aslinya dan terawat dengan cukup baik. Beberapa dari sejarah yang terdapat di dalamnya diantaranya meriam keris, buana kerajaan dan sejadah sembahyang raja. Istana ini ditemui di Tayan, 70 km dari kota Sanggau, berlokasi dekat dengan Sungai Kapuas. 7. Istana Surya Negara, Sanggau. Dari catatan sejarah, kerajaan Sanggau didirikan oleh Daranante, pendatang dari Ketapang yang menikah dengan Dabai Cinga dari suku Dayak Sanggau. Pusat pemerintahan berada di desa Mengkiang ke arah hulu Sungai Sekayam. Kemudian pada tahun 1826, Sultan Ayub sebagai Panembahan di kala itu memindahkan pusat kerajaan Sanggau ke desa Kantuk. Keraton Surya Negara menjadi saksi bisu kebesaran masyarakat Sanggau kala itu. 8. Istana Al-Mukarramah, Sintang. Asal-usul kerajaan Sintang bermula dari kedatangan seorang tokoh penyebar agama Hindu bernama Ali Melayu yang datang dari Nanga Sepauk, sekarang Kecamatan Sepauk, pada abad keempat. Bukti-bukti kedatangan Aji Melayu dapat dilihat dari temuan arkeologis berupa arca patung keempat dan batu berbentuk Paulus yang oleh masyarakat setempat disebut batu kebelut Aji Melayu.
Pendirian Kerajaan Sintang dilakukan Demong Irawan keturunan ke-9 Aji Melayu pada abad ke-13. Demong Irawan mendirikan keraton di daerah pertemuan Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, yaitu di Kampung Kapuas Kiri Kilir sekarang. Mulanya daerah ini bernama Senetang, yaitu kerajaan yang diapit oleh beberapa sungai. Lambat laun penyebutan Senepang berubah menjadi Sintang. Sebagai lambang berdirinya kerajaan itu, Demong Irawan yang memakai gelar Jubair Irawan menanam sebuah batu yang menyerupai batu kundur. Batu itu kini berada di halaman Istana Sintang. 9. Istana Mulyakarta Ketapang. Istana ini merupakan istana Kesultanan Matan Tanjung Pura Kesultanan tertua yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Istana ini juga dikenal dengan nama Istana Penembahan Gusti Muhammad Saunan, yang diambil dari nama salah satu sultan yang dikenal dengan kewibawaan dan kecerdasannya. Istana Mulyakarta pertama kali dibangun oleh Pangeran Perdana Menteri yang bergelar Haji Muhammad Sabran, Sultan ke-14 Kesultanan ini. Sultan tersebut mengalami perombakan secara besar-besaran pada era pemerintahan Sultan ke-16, yakni Gusti Muhammad Saunan. Beliau mengganti arsitektur istana dengan gaya arsitektur Eropa karena beliau pernah studi di Belanda dan tinggal cukup lama di negeri kincir angin tersebut. Keagungan istana yang mayoritas konstruksi bangunannya terbuat dari kayu ulin ini dapat dilihat dan dirasakan dari jauh. Warna kuning yang merupakan lambang kewibawaan dan keluruhan budi pekerti dalam budaya Melayu amat mendominasi dalam bangunan ini. Gapura yang arsitek dan cantik dengan dominasi warna kuning mencerminkan simbol keramahan segenap penghuni istana dan menandakan bahwa istana tersebut terbuka bagi semua kalangan. 10. Keraton Kusumanegara Sekadau. Ketahuilah sejarah awal mula terbentuknya Kerajaan Sekadau. Asal-usul Kerajaan Sekadau memiliki sejarah yang panjang. Dikutip dari laman sekadau.co.id, mula-mula Kerajaan Sekadau terletak di daerah Kematu, lebih kurang 3 km sebelah hilir Rawak. Raja pertama Sekadau adalah Pangeran Engkong yang memiliki 3 putra, yakni Pangeran Agong, Pangeran Kandar, dan Pangeran Senarung. Raja Kusumanegara Sekadau, Pangeran Agung Sri Negara II, Gusti Muhammad Effendi duduk di singgasana bersama permaisuri pada penobatan di Keraton Kusumanegara, Desa Munguk, Kecamatan Sekadau Hilir. Itulah sekilas tentang keraton-keraton yang ada di Kalimantan Barat. Jika ada yang tidak jelas, boleh Anda tanyakan di kolom komentar. Klik like dan subscribe. Tetaplah bersama Koleksi Inspirasi, berkarya di budaya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.